Yesus. Ya, salam bagi kita semua, selamat pagi. Sebelum kita berdoa, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 13. Sebentar ya, Bapak Ibu Saudara. Saya share firman Tuhan di sini. Kita lihat kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang kita baca ini sungguh meneguhkan kepada setiap kita dan membuat kita semakin bergairah di dalam Dia. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi umat-Nya, Dia yang memeliharakan umat-Nya, Dia yang memeliharakan setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi melalui perkara momentum Natal kemarin yang sudah kita lakukan, saya merasakan bahwa hari kemarin merupakan sesuatu yang merupakan mukjizat bagi saya, bagi kita semua. Kita dapati hari-hari sebelumnya itu hujan terus gitu ya. Dan mungkin bagi orang lain itu hal suatu yang biasa. Ketika tidak hujan begitu ya, terang, itu adalah sesuatu yang bisa. Namun itu menjadi sebuah momentum bagi
saya, bagi kita bahwa ketika kita merindukan bahwa setiap jemaat Tuhan boleh mengikuti Natal bersama yang kita adakan, dan kemudian kita berdoa bersama-sama minta Tuhan untuk cuaca yang terbaik boleh Tuhan berikan bagi kami, sehingga kerinduan kita adalah semua jemaat boleh mengikuti ibadah dan perayaan Natal, dan kemudian doa kita dijawab Tuhan. Dan bagi saya, bagi kita, menurut saya itu adalah sebuah mukjizat yang boleh saya rasakan, bahwa di kota ini kita terang, di Semarang, di kota-kota yang lain juga terang. Pak Suroto kasih kesaksian, di tempat kami terang sehingga kami bisa mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang biasanya itu hujan tiap hari gitu ya, kalau sore hujan dan kemudian membuat sinyal jadi susah gitu ya, internetnya susah untuk didapatkan. Dan pada waktu itu kemarin tidak hujan sehingga sinyalnya bisa ditangkap dengan baik, sehingga bisa mengikuti ibadah dan perayaan yang diselenggarakan secara online itu, bisa mengikutinya. Dan saya membaca kesaksian dari Pak Suroto ini, saya terharu karena Tuhan begitu luar biasa mengasihi jemaatnya. Dia rindu semua jemaatnya boleh mengikuti ibadah yang diadakan, sehingga mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, menikmati anugerah-Nya, menikmati kasih-Nya yang begitu besar. Ya, juga ditulis dari berita di Kalimantan juga terang. Wow, luar biasa, bukan hanya di daerah Gubaan yang terang, atau di daerah Kelipang atau Sendang Mulyo, karena saya tinggal di Sendang Mulyo, tetapi juga di daerah-daerah lain bisa mengikutinya karena terang, tidak hujan, dan kemudian internetnya boleh ditangkap dengan baik, sinyalnya baik, sehingga mengikuti ibadah dan perayaan Natal itu dengan sukacita dan tidak ada gangguan, lancar. Dan itu bagi saya itu merupakan suatu mukjizat, karena kerinduannya hari-hari sebelumnya adalah Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan menolong ibadah perayaan berjalan lancar, juga setiap jemaat boleh mengikutinya dengan lancar, tidak terganggu oleh karena listrik, oleh karena internet, gitu. Karena beberapa waktu yang lalu ketika kita ada mobilisasi doa bersama di hari Rabu, saudaraku, sempat Pak Suroto kemudian akhirnya terlewat tidak bertugas berdoa. Kita lewati yang dari Buban, karena pada waktu itu kita yang ada di Buban, tempat penyelenggaraan itu, Pak Suroto dilewati karena waktu kita kode untuk berdoa tidak didengar oleh Pak Suroto, dan kemudian kita konfirmasi karena waktu itu ada hujan angin dan kemudian sinyalnya susah, sehingga tidak bisa mengikuti doa Rabu itu dengan baik, sehingga tidak bisa bertugas waktu itu. Nah, bukan karena kesalahan Pak Suroto, tetapi karena satu kondisi alam yang tidak memungkinkan melakukannya hal itu terjadi. Dan ketika kemarin kesaksian dari teman-teman menyampaikan di grup bagaimana bisa mengikuti acara ibadah dan perayaan Natal, saya bersyukur sekali, saya bersukacita, dan saya boleh mengalami Tuhan yang baik kepada kita semua. Dan itu boleh kita alami, gereja Tuhan dan jemaat Tuhan alami. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mukjizat itu masih ada sampai hari ini dan terus ada untuk hari-hari berikutnya. Untuk kita boleh mengalami Tuhan, mengalami kasih-Nya,
mengalami kuasanya. Bukan berarti pula ukuran iman kita ditentukan oleh karena mujizat. Sekalipun kita harus mengalami sesuatu di dalam Tuhan, kita juga perlu menyadari bahwa itu pun mujizat di dalam hidup kita. Kalau kita diizinkan untuk kita mengalami penderitaan aniaya karena Kristus, karena kebenaran, dan sehingga iman kita makin bertumbuh, iman kita makin berkembang di dalam Tuhan, karena demikianlah yang dikehendaki Allah kepada kita, untuk kita semakin bertumbuh iman kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itu menjadi menggairahkan saya, dan saya percaya juga boleh menjadi berkat dan menggairahkan kita semua hari-hari ini. Jadi melalui perkara itu kita boleh menatap hari-hari ke depan dengan percaya diri, karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan memimpin kita. Dia Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Diperlukan untuk Tuhan melakukan mujizat, maka Tuhan akan mengerjakannya bagi gerejanya, bagi jemaatnya. Bagian kita adalah bagaimana kita mengucap syukur kepada Allah, seperti yang Yesus kerjakan. Dia membawa 5 roti 2 ikan itu, dan kemudian dia angkat menengadah dan dia mengucap syukur, dan kemudian terjadi mujizat. Kita boleh mengucap syukur dalam segala keadaan hari-hari ini. Kita menyerahkannya kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja menolong setiap kita. Tuhan bekerja melawat setiap kita. Dan itulah menjadi dasar bagi kita pagi hari ini, untuk kita berdoa, untuk kita memasuki dan melewati hari ini di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku yang dikasihi oleh